Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fitri, kelas 12 IPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, tumbuhan ini saya ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapat cahaya matahari? Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dan pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil. Sedangkan perkecambahan hipogel adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang mestem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang beros ruas atau panjang. Pertama yang harus dilakukan adalah 1. Siapkan 2 buah gelas plastik kosong. 2. Masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Selanjutnya masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Lalu tuang air menggunakan sendok kurang lebih 1,5 sendok ke dalam gelas-gelas tersebut. Kemudian tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Hasil penelitian.
Hari pertama tinggi tanaman di tempat terang 0 cm, hari kedua 0,1 cm, hari ketiga 4 cm, hari keempat 7,5 cm, hari kelima 11 cm, hari keenam 13 cm, hari ketujuh 14 cm. Sedangkan hari pertama tinggi tanaman tempat gelap 0, cm, hari kedua 2 cm, hari ketiga 7 cm, hari keempat 12 cm, hari kelima 20 cm, hari keenam 22 cm, hari ketujuh 24,2 cm. 2. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Namun jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman di tempat gelap daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Yang pertama, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Yang kedua, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik.